Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok mboten semangat nggih kados tiyang poso nggih. Kalau Bang Suli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek ngeten kados tiyang wonten buka. Nggih esteller. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'da. Hadratal kiram, para alim, para ulama, semua pengurus yayasan, guru dan karyawan di seluruh lembaga pendidikan Islam Az-Zahra, Bapak Ibu sedherek-sedaya para rawuh ingkang minulya, syukur alhamdulillah. Hari ini hari kedua kita berada di lembaga ini setelah liburan di awal Ramadan kemarin, bisa ditakdirkan bisa berkumpul di sini untuk ngaji perdana kitab Asyam yang tadi kitabnya sudah saya share ya di grup. Insya Allah semuanya hadir dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat salam senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada semua keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, semoga termasuk kita semuanya, amin. Sebelum kita mulai dengan membaca Fatihah, ngapunten, yang jelas ini sifatnya nanti ngaji bareng, tidak ada yang lebih alim di sini, semuanya sama. Cuman kebetulan yang dapat tugas untuk duduk di sini hari ini adalah saya, tidak menutup kemungkinan besok atau kapan bisa gantian dari jenengan atau siapapun bisa ada kemungkinan untuk berdiri di sini atau duduk di sini, Oke, kita Fatihah dulu sebagai tawasul dan juga idul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa aladihi wa dzurriyyatihi wa fur'i wa ahli baitihi thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan sayyidina Muqaddir al-Jailani wa hadratus Syekh Masy'ari Adnan Ali Ahmad Jazuli Kusmi Bunyi Radhiya Jazuli thumma ila jami'i masyayikhina wa masyayikh-masyayikhina thumma ila musannifi wa muallifi wa muallimi wa muta'allimi wa mustami wa muhibbatul kitab khususan ila hadrati Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini thumma ila jami'i sahibi hadil wilayah sahibi hadil daerah man bana hadil qaryah man bana hadil daerah man bana hadil makan man bana hadil majlis man bana hadil bina man bana hadil jamiyah man bana hadil madrasah man bana hadil muassasah wa usulihim wa furihim bali baitihim wa masyayikhihim wa masyayikhihim thumma ila jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa ajdadina wa masyayikhina wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sya'ulillahi wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo dibuka kalau file yang PDF tadi yang dibagikan itu halaman 5 insyaallah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas ase ing dalem donya akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas ase ing dalem akhirat bloko. Bapak Ibu, sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap hal apapun yang bernilai ibadah, apapun yang bernilai kebaikan, kita awali dengan membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Seperti hadis yang berbunyi bahwa kullu amrin wibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Menurut riwayat yang lain fahuwa abtar. Artinya apa? Bahwa setiap hal yang memiliki nilai kebaikan, yang bernilai ibadah, termasuk ngaji siang hari ini,
termasuk menulis kitab ini oleh penulisnya, termasuk kalau mungkin kita pagi akan melaksanakan kewajiban di lembaga ini, atau mungkin kewajiban-kewajiban, kebajikan-kebajikan lainnya, maka seyogyanya diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Minimal Bismillah. Kalau mau yang akmal atau lebih sempurna, Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa? Supaya kebaikan itu nanti tidak aktok, tidak abtar, tidak apa maksudnya terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Bismillah, kita tahu kita tidak melupakan bahwa kita bisa berkumpul siang hari ini di sini, kita bisa melaksanakan aktivitas kita setiap harinya, termasuk ngajar, termasuk ketemu dengan anak-anak kita, termasuk mungkin sholat tarawih, termasuk tadi pagi makan sahur misalnya. Itu semuanya terjadi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ar-Rahman kalau tadi saya terjemahkan Kang Welas Asih ing dalam dunia akhirat, artinya bahwa rahmat Allah itu sifatnya luas, merata, baik untuk orang mukmin maupun orang non mukmin, baik orang muslim maupun yang non muslim. Makanya kalau di dunia ini ya semuanya dapat rahmatnya Allah, yang sholat ya tetap dapat rahmatnya Allah, misal berbentuk kesehatan. Yang nggak sholat pun sama, banyak orang-orang yang nggak sholat bahkan non muslim ya sehat seger buger, Nah, kalau Ar-Rahim nanti hanya berlaku di akhirat saja, bahwa rahmat Allah itu hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman, sehingga nanti meskipun seperti apa baiknya orang-orang non-muslim di dunia ini, tapi karena misalnya tidak beriman, kalau tidak muslim ya mohon maaf nanti di akhirat tidak dapat rahmatnya Allah. Di samping itu juga ada juga yang al-basmalatu fatihatu kulli kitabin, bahwa basmalah itu sebagai pembuka setiap kitab. Jadi penulis atau pengarang kitab apapun, terutama kitab-kitab yang biasanya dipelajari di pesantren-pesantren atau mungkin di kampus-kampus Islam, itu mengawali menulisnya ya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun dalam redaksi lain juga ada Bismillahirrahmanirrahim miftahu kulli kitabin, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu miftahu atau kunci pembuka dari tiap-tiap kitab. Jadi jenengan kalau belajar kitab apapun, monggo nanti dicek di awalnya muqaddimah dari penulisnya itu pasti ada kalimat bismillahnya. Baik dalam bentuk nado misalnya, Aqidatul Awam misalnya abda'u bismillahirrahmani. Nah, itu kan juga termasuk bentuk nadham atau syair. Teman diawalinya tetap dengan Bismillah, dengan redaksi yang berbeda tapi muatannya sama. Pun alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kedue Allah Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Nah, setelah bismillah maka pembukaan berikutnya ya disusul dengan mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pun ada dasarnya bahwa kullu amrin dibalin la yubda'u fi bilhamdulillah fahuwa abtar fahuwa ajdam. Sama bahwa setiap perkara yang mengandung kebaikan seperti yang tadi saya sampaikan, yang mengandung ibadah kok tidak diawali dengan hamdalah, maka di situ juga terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Loh, tadi katanya kalau nggak diawali dengan bismillah, kok sekarang ada lagi yang nggak diawali dengan hamdalah. Yang seperti ini nggak perlu dipertentangkan, bisa kita kolaborasikan, gitu. Apalagi sudah dicontohkan dalam surat Al-Fatihah, ayat pertama bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya ini juga bisa kita wujudkan, kita aplikasikan, kita terapkan ketika kita ngajar. Kita ngajar bisa diawali dengan ini supaya apa? Lingkungan atau suasana ngajar kita juga tidak terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jenengan apalah bisa pas ngajar, bisa pas kegiatan apapun, jangan lupa
mengawalinya dengan redaksi ini. Bismillah alhamdulillah, jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan. Oke. Jadi itu untuk bismillah sama alhamdulillah tidak perlu dipertentangkan, dua-duanya bisa kita pakai, apalagi sudah ada contohnya dari Al-Fatihah. Wassalatu utawi rahmat ta'dimi Allah, wassalamu lan rerupa keselamatan iku ala sayyidina. Muga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin nyatane Nabi Muhammad khatamin nabiyyin saged khatimin nabiyyin nggih saged. Kang dadi pungkasane para nabi wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi ajma'ina halis kabehane. Rangkaian pembukaan berikutnya setelah basmalah hamdalah ya dilanjutkan dengan pembacaan sholawat. Sholawat as-sholatu tadi sudah saya maknai dengan rahmat ta'dimi Allah, berarti sholat itu mengandung rahmat kasih sayang Allah dan juga ada ta'dim, pengagungan, rahmat dan juga pengagungan. Juga assalam atau pemberian keselamatan, kemakmuran. Bagi siapa? Bagi rajanya kita, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan khatamin nabiyyin, bisa juga disebut khatimin nabiyyin, yang sama-sama maksudnya itu sebagai akhir dari seluruh nabi, karena setelah Nabi Muhammad itu tidak ada pengangkatan, penobatan nabi baru. Kalau raja, oh bisa, kalau presiden bisa, ada masanya, ada gantinya. Tapi kalau para nabi setelah Nabi Muhammad tidak ada. Kalaupun misalnya masih ada Nabi Isa, masih ada Nabi Khidir, itu nabi dahulu yang memang sudah diangkat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat salam juga diharapkan di sini tercurah diberikan kepada alihi, keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau secara jasmani atau garis nasab ya hanya putra putri beliau, istri beliau, anak cucu beliau. Tapi alhamdulillah menurut para ulama diantaranya Imam Nawawi bahwa yang dimaksud alihi di sini kullu mukminin taqiyyin alu Muhammadin. Setiap orang beriman yang juga bertakwa adalah keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika menurut pendapat ulama tadi Imam Nawawi, maka insya Allah nek kula lan panjenengan sedaya tergolong mukmin, orang yang beriman, tergolong taqiyin, orang yang bertakwa, juga tergolong orang yang mendapatkan doa salawat dan salam ini. Amin. Ngoten nggih. Wasahbihi, dan juga kepada semuanya sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi. Siapa itu sahabat? Yaitu beliau-beliau yang hidup sekurun, semasa dengan Kanjeng Nabi, yang memang pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi tapi juga beriman. Makanya di sini tidak termasuk Abu Jahal misalnya. Abu Jahal semasa dengan Kanjeng Nabi. Abu Lahab juga bertemu, cuman beliau-beliau ini beriman apa mboten? Mboten. Berarti ya tidak termasuk sahabat. Jadi kategori sahabat itu sekurun, semasa dengan Kanjeng Nabi, pernah bertemu dengan beliau dan juga beriman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajma'in artinya untuk seluruhnya, seluruh sahabat tanpa terkecuali, keluarganya seluruhnya tanpa terkecuali. Ini karena kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Kalau menurut golongan yang lain bisa jadi ada sahabat yang justru malah dikafirkan gitu nggih, yang tidak diakui oleh mereka sebagai sahabat Kanjeng Nabi. Ada keluarga Nabi yang juga dianggap tidak termasuk keluarga Kanjeng Nabi. Tapi kalau kita yang di Ahlussunnah wal Jamaah, sahabat semuanya termasuk yang diharapkan mendapatkan sholawat maupun salam. Pun. Wa ba'du lan ing dalam sawise basmalah hamdalah sholawat, fahadihi mongko utawi ikilah al-hadirah fid dhihni iku risalatun, kitab cilik, mujizatun kang ringkes. Jadi kitab ini nanti adalah yang dimaksud oleh pengarang kitab ini, beliau Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini,
adalah kitab yang kecil karena memang hanya beberapa lembar nih, beberapa halaman. Beda sama mungkin yang pernah mondok dulu kitabnya tebel-tebel gitu nih. Kalau tafsir Jalalain misalnya itu 2 jilid misal. Kalau kitab-kitab yang lain juga lebih tebal lagi. Lah ini hanya beberapa lembar. Ja'at kang teko apa risalah an ujalatin ing atase tingkah cepet min amriha saking perkoroni risalah. Jadi menurut beliau pengarang kitab ini bahwa kitab ini adalah kitab yang ringkas yang ditulis dalam tempo waktu yang tidak panjang, ngoten nggih. Bisa jadi ini hanya dalam bentuk napa? Adabiyah. Dalam bentuk tata krama mu'alif, tidak terlalu mengunggul-unggulkan kitabnya, kitabku ini panjang, kitabku ini lengkap kita. Sama kayak misalnya kulon panjenengan kadang-kadang minta atau menyumanggaaken temannya untuk mampir, gimana kadang redaksinya? Monggo mampir teng gubuk kula, misalnya kan ngoten nggih. Bahasa gubuk itu kan tujuannya untuk tata krama nggih, untuk napa niku merendahkan diri. Padahal mungkin rumahnya makrong-makrong ngoten nggih. Ombok, bangunan nggih mewah, bisa jadi seperti itu, tapi redaksinya kadang digunakan monggo mampir teng gubuk kula, silakan mampir ke gubuk kami misalnya, padahal ya enggak reot. Gubuk itu kan gambarannya kan dari apa, mungkin gedek anyaman bambu yang bolong-bolong, atapnya juga enggak permanen, mungkin begitu. Tapi karena bentuk adab, ta'aduban, kita menggunakan redaksi kalimat itu. Sama kayak pengarang kitab ini, beliau mengkomentari, memberi pernyataan bahwa kitabnya kitab yang ringkas, ditulis dalam waktu yang cepat. Tabahatsu kang bahas apa risalah an ba'di fadhailis syam, saking sebagiane pira-pira kautamane poso, wa adabihi lan pira-pira adabi poso, asyam wa matalibihi lan pira-pira barang kang den suprih asyam, wa fawaidihi lan pira-pira faedah asyam, wa thamaratihi lan pira-pira buahe wohe asyam. Yang nanti insya Allah diharapkan kitab ini membahas tentang fadhailis syam, keutamaannya puasa. Adabihi, tata kramanya puasa, supaya kita puasa itu enggak hanya sekedar enggak makan, enggak minum tok gitu gitu, tapi juga dilaksanakan puasa dengan beradab, dengan sopan santun. Wa matalibihi, dan juga apa sih yang nanti dianjurkan atau dituntut dilakukan dalam puasa. Fawaidihi, faedah-faedahnya berpuasa, dan juga samarotihi, buahnya berpuasa. Hasil atau goalsnya berpuasa itu apa nanti? Ya ta'alamu kang belajar biha kelawan risalah sop al jahilu wong kang bodoh, wa yatadzakkaru lan dadi eling biha kelawan risalah sop al ghafilu wong kang lali, wa yatabassaru lan bisa neliti biha kelawan risalah sop al aqilu wong kang duweni akal. Yang mana dengan ringkasnya kitab itu, maka menurut pengarang kitab ini bisa dipelajari oleh orang yang memang belum tahu sama sekali tentang kupas tuntas tentang puasa, misalnya ngaten, atau bisa juga dipelajari orang yang ghafil, yang lupa. Syarat wajibnya puasa itu apa? Siapa saja yang sahnya, yang puasa itu nanti dianggap sah, misalnya ngaten. Wa yatabassaru biha al-aqil, dan juga kalau bagi orang yang berakal yang memang sudah punya ilmunya puasa, bisa menjadi renungan lagi. Mungkin ada di pelajaran yang dulu yang pernah dibaca tidak tercantum, di sini ada. Kemudian mungkin ada kisah-kisah yang juga diungkap di sini tapi di kitab-kitab lainnya tidak ada. Wa kuntu lan ana sapa ingsun iku awuddu demen sapa ingsun an absuta ing yen to beber sapa ingsun fiha ing dalam risalah al abhatha ing pira-pira pembahasan, baston kelawan beber syafian kang sampurna.
Wa ubayyina lan yento mertelake sapa ingsun fiha ing dalem risalah ahkam syami ing pira-pira hukumi poso bayanan kelawan penjelasan kafian kang nyukupi. Horo anna wakti angin setungi waktu ingsun iku lam yattasi ora amot ora jembar apa wakti lidalika maring mengkono-mengkono bastu wat tabayyin. Meskipun singkat ringkes, cuman sebenarnya pengarang kitab ini menyampaikan bahwa sebenarnya kepengin membuat ringkasan, membuat kitab yang memang luas pembahasannya, yang bisa memperjelas dan menjelaskan hukum-hukum puasa, entah mungkin yang sunnah, yang rukun, yang membatalkan, atau mungkin yang bisa menghabiskan fadilah atau pahala puasa, cuman keterbatasan waktu. Fajama'at mongko ngumpulake fajama'tu mongko ngumpulake sapa ingsun ba'doma ing sebagiane keterangan hunalika ing dalam mengkono-mengkono al-abhas. Wa Allah lan menawa Allah taala halim maulur sapa Allah iku yuwaffiquni paring pitulung Allah ing ingsun fit tab'ati ing dalam cetakan atsaniyati kang kaping pindho apa tab'ah ilastin qsoi jami'i dzalika maring ngatokake sekabehane mengkono-mengkono al-abhas. Beliau berharap, pengarang kitab ini berharap semoga nanti diberi kesempatan kedua untuk bisa menulis ulang kitab ini dalam pembahasan yang istiqsa. Lebih maksimal pembahasannya, tidak hanya ringkasan tapi yang lebih lebar, yang lebih luas, yang cakupannya juga lebih banyak. Inna Rabbi, beliau yakin bahwa Inna Rabbi sak temene pangeran ingsun ikulah sami'ud du'a, yakti zat kang midhanget ing donga. Beliau yakin bahwa Allah Tuhanku adalah zat yang maha mendengar doa. Wa mujibur raja, lan ugi zat kang nyembadani pengarep-arep dan juga zat yang maha mengabulkan apa yang menjadi harapan beliau. Itu untuk mukadimahnya. Kok pun jam setunggal nggih. Sampun jam setunggal berarti kangge pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya entah kapan. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat walafiat sehingga tetap bisa bertemu lagi di ngaji kitab ini meskipun kayaknya nggak sampai tuntas karena waktunya yang memang terbatas. Yang penting istiqomahnya, yang penting niatnya ditata, insya Allah Allah Maha Tahu dan memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Monggo sarang-sarang bertemu majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saking kula cekap mugi-mugi wonten manfaate. Nyuwun anggung pangapunten kirang lan lepate kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.